Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ega, mahasiswa untuk jurusan Sistem Informasi dengan nomor induk 0447105547. Sekarang saya mau mengerjakan untuk tugas jaringan. Di sini bisa dilihat ada tugas 2 untuk mempelajari panduan praktik tugas 2, kemudian praktekkan setiap materi yang dijelaskan. Untuk di sini panduannya kita diberitahu untuk untuk menyalakan command prompt dengan akses administrator. Di sini sudah saya nyalakan, bisa dipindah ke sini. Jadi karena di sini sudah saya nyalakan, kita tinggal praktekkan. Ini tadi saya sudah coba beberapa komen. Kita coba dari awal dulu ya. Komen yang pertama yaitu CD atau mungkin change directory gitu ya. Di sini directory saya ada di sistem 32. Kemudian kalau misalkan saya mau ke drive D, kita tinggal menggunakan seperti ini. Kita lihat dulu CD-nya. Nah, change directory hasilnya seperti ini. Kalau misalkan kita mau ke drive D, dengan klik D.2, nanti dia pindah seperti ini nih. Nah, atau misalkan kita mau pindah di sini kita ada di C Windows System 32. Untuk kita mundur ke directory Windows, kita klik dengan CD titik mundur satu langkah. Mau masuk ke System 32, CD System 32 gitu. Kemudian untuk komen berikutnya ada CLS. CLS itu untuk clear screen. Ini karena udah penuh nih ya, tadi saya udah nyoba. Kita ketik CLS. Nah, sekarang kosong gitu. Kemudian ada komen lagi CLS. Nah, ini untuk diperhatikan. Di sini ada slash tanda tanya di beberapa ini ya, di beberapa komen. Slash tanda tanya ini adalah fungsi sebagai help gitu ya. Jadi kita bisa tahu komen yang kita ketik ini untuk apa. Kita coba ini ya, CLS slash tanda tanya. CLS slash tanda tanya. Nah, di sini dijelaskan CLS adalah komen untuk clear the screen gitu. Kemudian ada lagi di sini dir. Dir ini adalah untuk masuk ke directory gitu. Jadi ini untuk misalkan kita ada di folder ini terlalu besar, saya pindah dulu ke D. Nah, di sini folder hard disk saya. Kemudian kita mau lihat isinya apa saja gitu. Kita ketik dir, keluar semua. Ini dokumen saya yang ada di drive D gitu. Nih, seperti ini hasilnya. Kita tinggal rekam ya sebentar. Nih, seperti ini. Kemudian ada lagi ipconfig. Nah, ipconfig ini menurut panduan itu adalah untuk menampilkan informasi IP address, netmask, gateway, hostname, itu lama waktu sewa IP address. Kita coba ya. ipconfig. Nah,
Di sini saya pakai IP address di 172.16.0.133. Ini IP address yang sudah disesuaikan dari kantor ya, karena kita butuh kelas, nggak pakai yang kelas C gitu. Kemudian apa lagi komennya, ipconfig all. ipconfig all itu menurut panduan adalah untuk informasi yang sama dengan ipconfig default, cuman memberi tambahan informasi tambahan seperti DNS, WINS, atau MAC address. Kita coba ya, ipconfig all. Nah, seperti ini. Saya menggunakan jaringan kabelan dengan MAC address-nya, physical address-nya, kemudian DHCP-nya saya enable, dan ya ini semua nih yang informasi yang tertera di komputer saya gitu. Kemudian setelah ipconfig all ada IP. Nah, ini di sini ada tanda tanya lagi ya. Ini tanda tanya ini adalah menjelaskan untuk fungsi dari ipconfig itu apa. Nanti akan dijelaskan di situ, ada ipconfig all, ipconfig release, ipconfig renew, display DNS, flash DNS, dan register DNS. Kita lihat ya fungsi-fungsinya. ipconfig tanya, di sini kelihatan. ipconfig all adalah untuk memperlihatkan detail informasi, ipconfig renew untuk memperbaharui adaptor, jadi mengambil kembali IP address yang sudah hilang gitu ya. Terus ada ipconfig release, ini kita melepas ke koneksi gitu, jadi nanti IP address-nya dicopot gitu kan, jadi kita nggak bisa connect ke jaringan gitu. Nih, di sini untuk soal kita lihat lagi setelah ini ada yang pegang. Nah, ini kita disuruh nyoba untuk melepas jaringan gitu ya. Kita coba ipconfig release, harus pakai ini ya, backslash. Nah, di sini hilang nih alamat saya, default gateway-nya hilang semua gitu. Nah, untuk mengembalikannya dengan cara renew, nanti Windows-nya akan minta lagi alamatnya. Nah, ini alamat saya kembali lagi gitu. Kemudian berikutnya display DNS, kita coba. Oh, banyak sekali DNS yang saya pakai ya kantor gitu, karena ini banyak yang perlu diblokir gitu. Nah, di sini menurut buku penjelasan PDF ya. Di sini ipconfig DNS adalah fungsinya sebagai menambahkan domain name system atau DNS. Nah, tuh, kemudian kita coba di reflash ya. Oke. Sudah dihilangkan DNS cache-nya. Tuh, kemudian ini ada untuk mendaftarkan kembali di sini. Nih, IP register DNS. Ini udah saya flash, register kembali. Oke. Nah, itu. Kemudian ada lagi untuk ping. Komen ping ini sering digunakan untuk mengetes koneksi dari komputer yang saya pakai ke komputer lain atau ke website gitu ya. Website kan juga dia ada di server. Nah, misalkan kita ping
ke komputer yang ada di lokal. Saya ada IP address-nya ini, kita lihat di replay atau tidak. Nah, apabila tidak di replay, ada beberapa kemungkinan komputernya mati atau ada firewall yang menyala untuk mencegah ping gitu. Kita bisa lihat kalau misalkan kita mau coba ke DNS Google gitu ya, kita ping ke Google play.google.com. Nah, ini kembali, berarti komputer ini bisa mengakses google.com gitu. Oh, nggak saya rekam ya. Sebentar. Jadi gini, misalkan ini ke komputer yang lokal. Ini di sini balasannya request timeout. Request timeout itu berarti tidak ada balasan dari komputernya gitu. Kemudian kalau misalkan yang ini ke Google, nah ini ada balasan. Jadi komputer ini bisa nyambung ke Google gitu. Kemudian untuk soal berikutnya, netstat. Fungsi netstat di sini menurut buku panduan adalah sebentar. Ini statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Gitu. Kita coba ya. Nih. Hasilnya seperti ini. Gitu. Ada koneksi dari komputer saya untuk akses ke host ke mana namanya, ke server gitu. Taruhlah server dengan halaman 1 tapi disuruh menunggu gitu. Seperti itu. Kemudian kemudian adalah tracer. Tracer itu menurut buku adalah ini. Tracer adalah melacak berapa banyak ISP ini nih untuk ketujuan. Jadi berapa banyak router yang kita harus lewatin untuk sampai ke tujuan. Kita coba ke microsoft.com ya. Ini di sini penjelasannya begitu. Kita coba ke tracer. microsoft.com. Nah, jadi dari komputer saya melalui MikroTik, melalui jaringan provider Starnet itu, kemudian masuk ke ICMP-nya yang dipunya Microsoft, kemudian masuk ke Microsoft-nya. Jadi ada 6 di sini. 6 kali routing kita. Kemudian soal berikutnya adalah petping. Kalau petping menurut buku ini, panduan praktikum, adalah mengukur network latency. Nah, mirip dengan ping gitu, cuman dia dilengkapi untuk mencapai ke yang ini perlu ada berapa gitu. Jadi gabungan antara ping dan tracer gitu. Kita coba ya. Di buku panduan
Kita lihat di sini. Kita coba ya, seperti apa kalau cuman kosong seperti ini. Nah, jadi harus dilihat misalkan padding minus H ini untuk melihat maksimum hoops. Nah, jadi misalkan saya coba ya, jadi untuk ke situs Microsoft seberapa banyak gitu. Kita kasih lihat ini berapa kali lewat dari alamat saya ke Microtip, ke provider, kemudian dari provider melompat 3 kali, kemudian masuk ke JMP nya Microsoft, kemudian baru alamat ke Microsoft. Ini kemudian dihitung berapa lama ini kita untuk bisa sampai ke sana nih. 1,5 menit. Kita tunggu saja sambil lihat soal yang berikutnya ya. Kemudian ada NSLOOKUP. NSLOOKUP menurutku ini adalah untuk panduan, adalah untuk tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai. Gitu. Jadi NSLOOKUP itu adalah untuk melihat DNS, bukan DNS, apa sih namanya? Ini kan di sini dicontohkan kita untuk melihat ke google.com gitu. Nanti dari google.com dia memberikan nama DNS dan alamat IP yang digunakan untuk melihat server DNS-nya dia. Kita lihat ini. Belum selesai. Kita coba aja ya NSLOOKUP. Nah, seperti itu. Ini adalah DNS atau alamat IP yang dipakai untuk Google. Gitu. Kemudian soal berikutnya adalah route. Menurut panduan, route adalah NetSH dulu ya, maaf saya salah, harusnya NetSH dulu. NetSH adalah menurut panduan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan. Kita coba praktekkan yang ini ya. Kemudian kita masuk ke command NetSH, kita ketik misalkan kita mau apa ini di sini mengganti IP address kita ya. Ini kita coba. Kita paste di sini. Paste. Wah, diminta diketik. Coba ketiknya. Interface IP set address name local area connection static.
Ya, karena di saya eh, makainya IP yang bukan 192, maka hasilnya adalah seperti ini. Ini kita exit aja. Kemudian soal berikutnya, routing adalah mendapatkan membuang atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Kita coba lihat dulu yang ada di sini. Nah, routing saya adalah nih. Kemudian kita coba ke yang net. Net adalah untuk melihat komputer yang sedang aktif, net view nya. Kita coba ya, net view. Nggak jalan ya, error, nggak ada ininya, servernya, komputernya. Coba kita net time. Tidak ada time server di sini. Oke lah. Kita coba misalkan ini ya dengan nama gitu ya. Ini kan di sini ada nama desktop lampi. Kita coba dengan komputer saya ya. Net time balik, bukan backslash, pakai slash, backslash bukan slash. Nah ini bisa di komputer saya bisa terlihat nih. Jadi saya jalankan command ini, bisa di saya terlihat date nya di tanggal sekian. Oke, soalnya terakhir net. Baik, dari saya mungkin cukup sebegitu saja. Mohon maaf kalau Anda kurang, karena saya juga sambil belajar gitu ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.